Kisah nyata, sahabat yang ingin miskin, tapi rezekinya makin tak terbendung. Sobat beriman, setelah perang Tabuk berakhir, Madinah kembali hidup. Debu-debu jalanan belum sepenuhnya turun ketika para sahabat pulang dari perjalanan panjang. Namun kegembiraan itu segera pudar saat mereka melihat kebun-kebun kurma yang mereka tinggalkan. Buah-buah yang biasanya menjadi sumber penghidupan kini berubah menjadi tumpukan busuk, hitam, lembek, dan tak lagi bernilai. Para petani dan pedagang Madinah tertunduk lesu. Kurma yang seharusnya jadi penopang hidup keluarga mereka kini tak mungkin dijual. Beberapa sahabat bahkan memegang kepala mereka, tak tahu bagaimana memberi makan anak-anak mereka esok hari. Di tengah suasana muram itu, satu sosok berjalan perlahan melalui pasar. Abdurrahman bin Auf. Pakaian sederhana, wajah teduh, tetapi sorot matanya penuh perhitungan. Ia melihat bukan hanya kerugian, tetapi peluang untuk menolong. Ia mengangkat suaranya, "Wahai penduduk Madinah, demi Allah, aku membeli semua kurma busuk kalian dengan harga yang pantas." Orang-orang menoleh, tak percaya. Sebagian terharu hingga meneteskan air mata. Tidak ada seorang pun yang mau membeli barang tak layak makan itu, kecuali Abdurrahman. Namun yang lebih mengejutkan, harga yang ia tawarkan lebih tinggi dari harga kurma normal. Sahabat-sahabat pun mengerumuninya dengan wajah lega. Mereka yang semula menganggap kurma busuk itu sebagai beban, kini pulang membawa uang. Dan Abdurrahman, ia kembali mengeluarkan harta dalam jumlah besar, hingga orang-orang berkata bahwa malam itu ia hampir tidak menyisakan apapun untuk dirinya. Ia tersenyum. "Semoga aku menjadi miskin, karena Rasulullah pernah bersabda bahwa aku akan masuk surga dengan merangkak. Semoga dengan menginfakkan harta ini, aku bisa berjalan lebih cepat." Malam itu Abdurrahman tidur dengan hati lapang. Ia yakin hartanya benar-benar telah habis. Ia merasa ringan, untuk pertama kalinya sejak lama. Namun esok pagi, Madinah dikejutkan oleh kedatangan kafilah dari Yaman. Utusan mereka langsung mencari Abdurrahman, membawa pesan penting dari raja mereka. "Tuan Abdurrahman," kata salah satu utusan, "di negeri kami sedang menyebar penyakit menular. Para tabib mengatakan, obatnya adalah kurma yang telah membusuk. Kami datang untuk membeli semua yang Anda miliki." Abdurrahman terdiam. "Berapa kalian membayar?" 10 kali lipat harga kurma biasa." Ia menarik napas panjang. Dadanya terasa berat. Orang-orang di sekelilingnya bersorak gembira karena mereka mengenal kemurahan hati Abdurrahman. Namun Abdurrahman sendiri menundukkan kepala. Bukan karena menyesal, tetapi karena ia merasa doa menjadi miskinnya kembali ditunda. "Ya Allah," bisiknya, "aku ingin miskin agar lebih mudah masuk surga, tapi Engkau terus memberiku rezeki." Ia sadar bahwa Allah tidak memintanya meninggalkan kekayaan, tetapi mengelolanya dengan benar. Sejak hari itu, Abdurrahman semakin bersemangat menginfakkan hartanya. Ia membiayai peperangan, membebaskan budak, membantu para janda, menyantuni yatim, dan memenuhi kebutuhan kaum fakir. Hartanya tak pernah habis, justru semakin melimpah. Bukan sebagai ujian untuk menjatuhkan, tetapi sebagai amanah untuk ditunaikan. Dan Abdurrahman bin Auf menunaikan amanah itu sepenuh hati, hingga sejarah mencatatnya sebagai salah satu dermawan terbesar umat Islam yang kekayaannya tak pernah membuatnya lupa pada sang pemberi rezeki.